Iya. Iya, emang satu-satu. Buat ngapusin ini. Abang mau gambar. Kiri, yang cewek udah setuju warnanya seperti itu. Tadinya ada dua opsi sih sama warna-warni yang dikirim, tapi akhirnya lebih bagus yang hitam itu karena share di grup gitu kan. Nanti itu belum desain final, ada diedit sedikit tapi desain finalnya akan juga. Palingan kayak gitu dari kakak, tambahan dari saya yang konsep. Tambahan paling dua hal ya. Yang pertama yang tadi yang sudah kawan, jadi kalau yang kemarin sempat mau kita sebelumnya pulang dan pendinginan yang benar. Kalau memang kurang, pas general ini ya kita masing-masing atau bantuan temannya.
Tes, tes, tes. Pak Risris punten. Ya gimana? Ya gimana? Sudah bisa dimulai, Pak. Oh, boleh. Mau sekarang atau jam 9, jam 5 menit lagi aja ya? Bentar ya. Ya, Pak, siapa? Jam 9 kan kita mulainya biasanya. Siapa? Ya. Kalender, ya. Koma, kalender. Anak cing benar, anak cing benar. Cok, Cipati, cik udah gedean. Kalender. Gede. Der. Nah, dari iya teh. Oh, 3. Ya silakan kalau mau dimulai boleh. Bukannya apa? Saya baru kirim filenya di yang apa? Di chat, bukan yang itu ya. Siapa? Di kolom chat saya kirim. Bisa dibuka nggak yang baru? Dan saya ke apa ya, pengurus tutorial, nah ke sana, chat di chat pribadi.
ada nggak? No? Tadi teh siapa namanya pengurus apa yang menggunakan pengurus tutorial PAI yang host siapa tadi? Muhammad Zaki, Pak. Ya Jaki ya. Ada nggak file dari tadi dari saya tadi? Ini sedang di-download dulu, Pak. Oh di download ya. Kalau nggak bisa saya kirimkan ke WA maksudnya gitu. Tapi kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, jadi aku nggak usah ngorderin itu. Gojek. Punten Pak Riz. Ya. Gimana? Sepertinya ini agak lama downloadnya. Oh gitu. Ya udah. Dikirim lewat WA saja. Oh ya, tahu ada nomor saya kan? Coba nge-WA saya dulu baru saya balas. Sepertinya ada, Pak. Oh ya udah, silakan. Langsung aja Jaki ke saya apa sapa aja. Jadi saya langsung kirimkan ke WA. Mana Jak nggak ada WA ke saya Jak? Itu ya saya di apa? Saya udah japri, udah chat apa di chat Zoom. Ini ya. Oke. Ya, sudah saya kirim. Tunggu saja. Ya, sudah keterima Jak? Sudah ya? Sudah centang dua biru.
Silakan bisa dimulai kalau sambil itu. Barangkali ada yang ya atau pengumuman yang lain apa untuk peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 dalam acara Pekanan Duha, Pekanan Kuliah Duha Tata abad dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha kali ini yang bertemakan Islam dan Kebangsaan dengan dosen narasumber yaitu Bapak Riz Hari Nugraha. Selanjutnya, sebelum dimulai Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini, akan ada jargon khusus tutorial PAI. Ya, kepada semua peserta boleh dinyalakan mic-nya. Yuk, kita nyalain mic-nya yuk, kita jargon dulu. Siap, siap. Siap. Tutorial. Cerdas. Ikhlas. Mama. Allahu Akbar. Allahu Ayo Akbar. sekali lagi yuk. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya bagus, pesertanya sudah mulai pada semangat untuk mengikuti kuliah duha untuk hari ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita simak pematerian mengenai Islam dan kebangsaan oleh dosen narasumber kita yaitu Bapak Riz Hari Nugraha. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya sudah bisa ditampilkan? Saya belum melihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan ya, para mahasiswa, sekaligus saya hormati pengurus tutorial, baik itu yang sebagai host dan terutama MC yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk tukar pikiran, sharing ya, mengenai tema yang akan dibahas pada kali ini. Semoga Anda semua, baik pengurus, baik mahasiswa sebagai peserta dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya pun demikian, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit,
khususnya wabah yang sekarang sedang melanda bangsa ini, bahkan dunia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa silaturahim, silaturahmi, silatul fikri ya dalam acara tutorial PAI Pekanan Duha ya. Tapi sebelumnya Zak, ini kok saya belum lihat slide-nya Zaki untuk host. Perkenalkan, saya Rizky Sahin Nugraha, ya, dosen di Prodi IPAI, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial. Kemudian saya juga selain itu mengajar di Prodi PAI. Mungkin di sini ada yang bahasa Jepang, apalagi ya, kemudian PJKR dan lainnya. Saya mengajar juga di PAI sana. Dan teman-teman yang lain. Salam kenal dari saya, ya. Karena apa? Salah satu kita tandanya berbangsa atau modalnya, bermuamalah atau modalnya untuk saling bertukar pikiran. Salah satunya harus saling mengenal dulu ya. Makanya saya salam kenal untuk Anda semua. Baik, tema kita sekarang adalah Islam dan kebangsaan. Terkait materi hari ini tentu ada dalil yang sering diungkapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu adalah ayat atau dalil yang sering diungkapkan sebagai landasan kita di dalam berbangsa. Ya. Kalau berbicara berbangsa, biasanya berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang keindonesiaan. Bagaimana nanti hubungan Islam dengan Indonesia atau dengan bangsa, atau bagaimana kita sebagai Muslim di dalam menjalankan sebagai umat yang beragama sekaligus sebagai umat yang bernegara. Tadi dikatakan di dalam ayat tersebut itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 31. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di dalam ayat tersebut dikatakan Allah sengaja menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, satu sama lainnya berbeda. Ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Dayak, dan lain-lain sebagainya. Itu Allah sengaja memberikan skenario-nya demikian. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin keberagaman itu ada. Tetapi dari keberagaman itu Allah menginginkan yang namanya persatuan. Jangan lantas dari keberagaman itu adalah awal perpecahan. Itu tidak diinginkan oleh Allah. Di dalam agama diajarkan satu sama lainnya harus saling mengenal. Ketika ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Ayyul Islam khair? Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah yang pertama apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang artinya adalah ketika Rasulullah ingin menyampaikan atau menjelaskan, menjawab pertanyaan sahabat tersebut, Islam yang bagaimanakah yang paling baik itu adalah seorang Muslim yang dapat memberikan
berbagi rezeki, berbagi makanan, memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Kepada siapa? Alaman arafta, kepada orang yang kamu tahu, dan lam ya'rif, lam ta'rif, kepada orang yang belum kau tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takra'us salam. Takra'us salam itu kalau secara harfiahnya qara'a yaqra'u, membaca assalam ya salam, assalamualaikum. Tetapi maknanya bukan membaca salam. Maknanya adalah bagaimana seorang muslim jika ingin dikatakan umat yang terbaik itu mampu menebarkan kedamaian, mampu menebarkan keamanan, mampu menyampaikan kebaikan, ya, ketentraman, kesejahteraan kepada orang lain. Yang menjadi catatan di dalam hadis tersebut kaitannya dengan tema hari ini adalah alaman arafta waman lam ta'rif. Jadi ada dua hal, ada dua objek. Yang pertama kepada orang yang sudah kita kenal, tentu kalau kita menemui orang yang kita kenal, kita berbuat baik dan kita tingkatkan kebaikan tersebut. Ya. Tetapi jangan sampai kita itu hanya berbuat baik, hanya memberikan keamanan, rasa damai kepada yang kita kenal saja. Makanya dilanjutkan waman lam ta'rif, dan kepada siapa saja yang belum kau kenal, yang belum kita ketahui. Maka oleh sebab itu kaitannya juga dengan ayat yang tadi saya bacakan adalah dari perbedaan, dari ketidak saling mengenalan menuju perkenalan. Dari perkenalan menuju yang lain lagi saling memahami dan sebagainya. Jadi Allah mengharapkan apa? Dita'arofu, saling mengenal satu sama lainnya. Sehingga seseorang itu dalam berbuat baik tidak pandang bulu. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu tidak memandang siapa seseorang itu dari fisiknya. Tidak memandang dia mentang-mentang dari Sunda mungkin dia dihormati, tidak. Dia dari Jawa maka Allah akan derajatnya, tidak. Tetapi yang Allah lihat itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita. Nah, ketakwaan kita implementasikan di dalam keberagaman dan kebangsaan, ya. Makanya ketika kita misalkan jalan-jalan kemana ke suatu wilayah yang di sana itu heterogen sekali, banyak datang orang dari mana-mana, ketemu orang Papua ya kita berbuat baik, ketemu dengan orang mana, orang Madura, kita juga sampaikan kedamaian kepada dia, ketemu orang Dayak dan lain-lainnya, sehingga satu suku dengan suku yang lainnya dapat menjadi rukun. Berbicara tentang kebangsaan, sejatinya kalau yang saya bisa sampaikan adalah itu. Bagaimana kaitannya keagamaan yang kita miliki, dalam konteks ini adalah Islam yang kita hayati, mampu membumi di dalam kita berbangsa dan bernegara. Ya, gitu. Kalaupun Anda melihat slide silahkan, mendengarkan pun hanya mendengar pun silahkan ya. Karena saya kadang kalau berbicara itu bisa bisa ikuti slide, bisa tidak gitu ya. Oke, itu. Hanya mengingat saja bahwasanya Allah itu sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an ya. Nah, kembali kalau mau ke atas lagi ke pengertian ya, host. Nah, lalu bangsa itu apa sih? Bangsa merupakan kelompok masyarakat berdasarkan beberapa persamaan ya, seperti asal keturunan, adat istiadat, bahasa, sejarah, serta membangun sebuah pemerintahan. Karena salah satu pokok dari negara kan adanya bangsa dan adanya pemerintahan. Yang membangun pemerintahan adalah bangsa itu sendiri. Bahasa lainnya sebetulnya bangsa itu kalau di dalam istilah agama ya umat. Ya, umat. Makanya kita ya jangan terlalu mempermasalahkan tentang pengertian itu.
meskipun berbeda-beda, oke, kita satu bangsa Indonesia, ya, satu negara Indonesia. Itu. Makanya kenapa dulu lahir Sumpah Pemuda. Oke, itu ya. Lanjut, next aja. Silakan ke bawah, kita nanti banyak diskusi aja ya. Nah, berbangsa menurut Al-Quran, tadi sudah disampaikan satu ayat di permukaan, di pendahuluan. Kemudian ada juga ayat yang menyampaikan berkumpul berdasarkan ras dan kelompok yang masing-masing menjadi umat. Ya. Kemudian ada juga perbedaan bahasa sebagai tanda penciptaannya. Kemudian ada juga disampaikan bahwasanya ketika kita berbangsa itu kan ada perkumpulan. Dari perkumpulan itu tentu ada perbedaan. Nah, perbedaan itu jangan dijadikan sebagai alat perpecahan. Yang ingin disampaikan keterkaitan ayat-ayat Al-Quran dan kebangsaan ini bahwasanya tadi ketika kita berbeda itu jadikan perbedaan menjadi kekuatan bersama. Jadikan perbedaan ya setiap yang ada di elemen kita itu menjadi kekuatan besar untuk membangun bangsa ini menjadi lebih besar lagi. Ya. Bisa saja Allah menjadikan seluruh manusia jadi satu umat. Ya. Tapi ya itu tadi Allah mencintai keragaman. Jadi Allah itu maha menghendaki segala sesuatu kan. Ketika Allah ya udah daripada misalkan sekarang di faktualnya ya di dalam media massa kemudian di sekitar kita karena perbedaan terjadi permusuhan. Terkadang dulu kalau orang Madura dengan orang Sampit itu bertengkar saling bunuh-membunuh gitu kan. Bisa saja sebetulnya Allah menjadikan udahlah tidak ada keragaman, udahlah satu umat saja. Ya. Agar apa? Agar agar satu suara, agar satu pandangan, tetapi Allah tidak menghendaki demikian ya. Karena justru dengan keragaman itu akan menciptakan suasana yang berbeda. Dalam Al-Qur'an 9 kali Allah menggandengkan umat dengan kata wahidah. Apa artinya? Bahwasanya dari umat yang berbeda-beda itu Allah menginginkan kata satu. Persatuan. Ya. Bukan penyatuan, tetapi persatuan. Kalau persatuan, jelas dari beragam menjadi satu. Beda penyatuan. Kalau penyatuan kan, ya kita jadi dihilangkan keragaman. Dengan demikian, yang dikehendaki Islam adalah persatuan, bukan penyatuan. Nah, next. Kemudian mencintai dan berjuang membela bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Mekah sebagai tanah tumpah darahnya. Ini untuk menjawab saja. Barangkali ada di antara kita yang meragukan ketika kita beragama ngapain berbangsa, ngapain bernegara, gitu kan? Ya udah kalau ingin beragama aja yang fokus. Nah itu untuk menjawab ini saja. Kalau kita meyakini bahwasanya Rasulullah itu sebagai panutan kita, maka kita juga ikutilah beliau sebagai suri tauladan kita. Maka Rasulullah di dalam itu menyebutkan, demi Allah engkau adalah bumi Allah yang tercinta. Apa? Oh enggak ada. Seandainya kaummu tidak mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkannya. Ini adalah perkataan Rasulullah ketika menyampaikan kecintaannya. Mohon maaf ya. Baik. Ya, karena saya kira ada yang menyapa, ada yang bagaimana, jadi ketika ada suara langsung mohon maaf. Ini adalah ketika Rasulullah menyampaikan kecintaannya kepada tanah airnya, kepada tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Kalau saja waktu itu kaum Quraisy, kaum kafir yang membenci Rasul tidak mengusir Rasul, maka Rasul akan tetap di dalam. Anjing jujuk parem Karena apa? Laptop disconnect. No internet. Maaf ya. Ya. Lupa, nggak apa-apa, ada yang lewat-lewat terus.
Ya. Jadi lupa lagi tadi. Ya. Andai kata tidak ada yang mengusir ya, dari kaum kafir, dari kaum Quraisy, maka Rasulullah akan tetap. Tetapi itulah skenario Allah. Ya, untuk apa? Untuk dilakukan hijrah, untuk membangun peradaban, untuk membangun pemerintahan. Tetapi ini hanya ingin menegaskan bahwasanya Rasulullah itu sebagai tokoh agama, sekaligus Rasulullah juga sebagai negarawan yang besar. Sehingga dikatakan di dalam hadis tersebut, maka aku tidak akan meninggalkan, sesekali tidak akan meninggalkan. Saking apa? Saking cintanya kepada tanah air. Hanya saja posisinya sedang terdesak waktu itu, Rasul melakukan hijrah. Kemudian juga ada para sahabat muhajirin pun berdoa, cintakanlah Madinah pada kami, seperti cinta kami pada Mekah, bahkan lebih. Kemudian juga dalam sejarah ditemukan bagaimana Bani Hashim membela Rasulullah walaupun di antara mereka belum memeluk Islam. Ini adalah gambaran sejarah masa lalu. Ketika para pejuang Islam begitu cintanya kepada tanah air, menyiratkan kepada kita sebagai umat atau sebagai orang yang mengikuti ajaran-ajaran mereka, Rasul, sahabat, dan sebagainya, kita pun jangan sampai ketinggalan. Jadikanlah tanah air itu sebagai tanah perjuangan kita. Jadikanlah bangsa ini, bangsa yang berbeda ini, sebagai bangsa pemersatu kita. Jangan sampai kita mentang-mentang beragama, ada orang yang ingin memisahkan antara agama dengan negara, ya. Jangan sampai kita biarkan. Tetapi kita yang beragama pun harus menunjukkan kecintaan kita terhadap negara dan bangsa. Ya. Nah, kebangsaan Indonesia dibentuk dari beberapa unsur, kan? Ada bentuk bangsa tadi, banyak suku, agama, ras-ras berbeda dan lain halnya. Nah, ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Itu jangan dijadikan sebagai persoalan. Jangan dijadikan sebagai awal permusuhan untuk memecah belah bangsa. Wah, kamu mau berbeda agama dengan saya. Wah, kamu mau berbeda ras. Wah, kamu mau berbeda suku. Ya, biarkan tadi keberagaman itu bagian dari sunnatullah, bagian dari fitrah, sehingga kita harus memuliakan keberagaman tersebut. Ya, maka tidak heran jika pendiri bangsa ini dahulu, itu pendiri bangsa itu kan bukan hanya tokoh intelektual, bukan hanya pahlawan yang mampu mengangkat senjata, tetapi tokoh intelektual sekaligus tokoh ahli di dalam bidang agama. Nah, para pendiri kita dahulu wajar saja memiliki atau memunculkan semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dari keberagaman itulah menjadi awal satu persatuan. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Ya, itu. Saya di awal-awal penyampaian ini ingin membangkitkan saja atau mengingatkan kepada Anda sekaligus kepada diri saya, jangan mempermasalahkan perbedaan dan keragaman sebagai awal perpecahan. Ya, tentu dengan harapan apa? Agar tidak terjadi perselisihan dan keterpecahan. Maka sering kita mendengar semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita semuanya gotong royong, kalau kita semuanya berjibaku dalam kebaikan, insya Allah akan menemui kebaikan, kemakmuran. Kalau kita satu sama lainnya saling bertolak belakang, dikit-dikit kita istilahnya memperdebatkan, ya bagaimana kita akan bersatu. Makanya di dalam Islam ada konsep ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahwasanya kita diperintahkan untuk saling menolong. Di dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam kebaikan dan ketakwaan itu kita ejawantahkan. Kita artikan dengan semangat yang luas, kebersamaan, gotong royong. Ya. Tetapi di sisi lain, Al-Quran memerintahkan wala ta'awanu 'alal
ismi wal udwan. Kalau itu di dalam permusuhan, itu di dalam kejahatan, itu di dalam kejelekan, maka kita harus jauh-jauh, jangan saling menolong. Ya, misalkan kemarin ada kejadian demo. Apakah demo boleh? Demo boleh. Itu untuk apa? Untuk menyuarakan aspirasi, untuk menyampaikan keluh kesah. Kan ada di dalam hadis, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbi. Ada dikatakan di sana ada fa bilisani, itu dengan lisan, itu mengungkapkan, menyampaikan. Tetapi ingat, demonstrasinya harus dengan etika, tidak boleh anarkis. Nah, saya ingin mencontohkan begini, wala tata'awanu 'alal ismi wal udwan, itu adalah jika misalkan ada yang mengajak demonstrasi, menyampaikan pendapat, kemudian ada yang mengajak yuk kita hancurkan misalkan bentengnya, yuk kita hancurkan bangunannya, yuk kita bakar ban dengan secara anarkis, yuk kita pecahkan kacanya, yuk kalau ada mobil lewat kita lempari dengan batu. Nah, itu jangan. Berarti kita melanggar ajaran agama, sekaligus melanggar juga aturan yang ada di negara. Itu kan tidak baik. Ya. Nah, jadi kita harus bedakan. Cara mencintai dan berjuang demi bangsa itu, ketika ada kezaliman kita sampaikan, kita kritik. Ketika ada kebaikan, kita dukung. Kan begitu juga. Jangan sampai kita subjektif melihat seseorang. Melihat, misalkan, saya mah tidak milih pemerintah yang sekarang. Ngapain saya dukung? Itu tidak baik. Kalau ada baiknya kita dukung program-programnya. Kalau itu terdapat kekeliruannya kita kritisi sebagai rasa cinta kita. Begitupun Anda di dalam menjalani kehidupan. Misalkan dalam perkuliahan, Anda pastinya melakukan menjalin persahabatan atau pertemanan. Ketika Anda dengan teman Anda berteman, kemudian kita itu teman Anda misalkan dalam keadaan senang, didukung, kemudian dalam keadaan salah, didukung juga, nah, itu kan pertemanan yang baik. Rasa cinta, rasa bangga, rasa kasih yang kita berikan kepada teman kita adalah apa? Objektif. Ketika teman kita dalam keadaan baik, kita dukung. Dalam keadaan misalkan lagi berbuat hal-hal yang positif, kita dukung. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, bukan kita membiarkan. Nah, harus kita nasihati. Itu bagian dari itu, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang disampaikan adalah bagaimana sih peran umat Islam di dalam pembentukan negara ini. Kalau kita tadi sudah memahami misalkan ya di dalam Indonesia, di Indonesia ini terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan sebagainya. Kita juga di dalam agama diajarkan bagaimana kita satu sama lainnya harus saling tolong-menolong, gotong royong, dan sebagainya. Tidak boleh ada perpecahan. Keberagaman harus menjadi titik untuk persatuan. Ya, maka kita bagaimana melakukan perannya sebagai umat Islam di dalam pembentukan negara ini. Nah, ini kita flashback dulu ke belakang, ya, bahwasanya founding fathers kita itu kan, kemudian orang-orang terdahulu begitu besar peranan mereka terhadap bangsa ini. Peranan umat Islam sangat besar dalam pembentukan Nusantara ini. Mayoritas yang beragama Islam ini, gitu kan, mereka berdialog bagaimana agar negara ini dibangun dengan baik, tidak merugikan satu sama lain, mengakomodir berbagai agama, tidak hanya Islam, tetapi agama lain juga bisa diakomodasi. Kenapa? Karena tadi sekali lagi, Indonesia ini, Nusantara ini, bangsa ini tidak hanya satu agama, tetapi berbagai agama. Ya. Beberapa umat Muslim ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara waktu itu. Sebagian lagi ingin meninjaunya.
bukan karena anti-Islam, melainkan melihat maslahatnya. Andai kata misalkan Indonesia dijadikan sebagai negara Islam, tentu orang-orang yang tidak beragama Islam akan terusik, akan terganggu, akan merasa terancam. Oleh sebab itu, dulu ya ulama-ulama atau tokoh-tokoh negara itu bagaimana menjadikan atau membentuk falsafah negara agar satu sama lainnya terakomodir. Ya, sekali lagi, bukan anti-Islam, tetapi ingin mengambil maslahat yang lebih banyak. Karena dalam Islam suka di dalam pengambilan hukum itu melihat maslahat dan madaratnya. Baik. Kemudian pendiri bangsa waktu itu mengambil jalan tengah, bahwasanya Indonesia bukan negara teokrasi tetapi dan juga bukan negara sekuler. Maka Pancasila, sebagai falsafah negara, terbentuk dan disetujui mayoritas umat Islam. Kenapa? Karena nanti Pancasila poin-poinnya juga itu berlandaskan dengan ajaran Islam. Ya, nanti kita jelaskan apa sih sebetulnya. Dan sekarang saya akan menyampaikan dulu tentang klasifikasi hubungan agama dan negara. Ada berbagai jenis atau beragam jenis tentang hubungan agama dan negara. Nah, dalam ensiklopedia agama disebutkan bahwa hubungan antara negara dan agama atau kepercayaan diklasifikasikan terhadap 3. Yang pertama adalah integrasi. Kalau kita contohkan integrasi ini, misalkan negara Arab Saudi, ya, di sana ada penyatuan antara agama dan negara. Kemudian juga ada sekular, ya, sekularistik, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Yang ketiga ada interseksional, yaitu penggabungan atau persinggungan antara agama dan negara. Nah, posisinya Indonesia berada di mana? Menganut kalau kita dilihat dari yang klasifikasi ini, ya, di dalam ensiklopedia itu termasuk interseksional, yaitu persinggungan antara agama dan negara. Tidak ingin negara itu dijauhkan dengan agama, tetapi juga negara ini jangan menjadi negara agama. Artinya apa? Di dalam negara tersebut diatur peraturannya berlandaskan agama. Ya, jangan sampai juga agama dijadikan sebagai alat politik, gitu kan. Nah, begitu ya. Jadi Indonesia ini luar biasanya adalah negara yang di dalamnya terdapat atau persinggungan antara agama dan negara. Jangan sampai ada yang bilang misalkan begini, wah Indonesia itu negara sekuler. Kata siapa sekuler? Toh hukum-hukum yang ada di dalamnya itu tetap berlandaskan ke dalam ajaran agama. Contoh kecil, real dan sederhana adalah Zaki sudah mendengar dulu mungkinnya ketika kuliah PAI. Ketika kita kuliah, ketika kita di dalam misalkan di perjalanan ada kalau pakai motor atau sepeda motor beroda 2 itu ya, kita diwajibkan untuk memakai helm. Memakai helm itu adalah bagian dari pelaksanaan aturan agama. Kok bisa, Pak? Ya, karena di dalam agama ada yang namanya maqasidus syariah. Ya, di dalamnya agama maqasidus syariah itu ada yang namanya hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah, kalau kita di dalam berkendara, ya pakai motor, kebut-kebutan, ke sana kemari tidak pakai helm, maka apa yang terjadi? Ya kemungkinan, misalkan ya, kalau tidak beraturan menjalankannya, kemudian kita tidak pakai helm, kecelakaan. Nah kalau kecelakaan tidak pakai helm apa?
ya bisa terluka anggota badan kita. Itu minimalnya, maksimalnya kita meninggal. Artinya apa? Berarti kita tidak sayang terhadap diri kita, tidak sayang terhadap jiwa kita. Oleh karenanya kehadiran peraturan tersebut bukan mengada-ngada, tetapi apa? Untuk keselamatan jiwa. Nah, keselamatan jiwa adalah bagian dari ajaran Islam. Itu kan sering polisi menyampaikan bahwasanya pakai helm bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang terhadap diri kita, sayangnya terhadap jiwa kita. Nah, itu untuk keselamatan jiwa. Nah, selaras kalau kita ambil benang merahnya, selaras dengan ajaran Islam, yaitu apa? Ya kita diwajibkan untuk menjaga diri, hifdzun nafas, gitu kan, menjaga jiwa. Nah, itu ya salah satu bagiannya, contohnya saja. Baik, saya percepat aja. Nah, berbicara dengan berbicara bangsa, kemudian berbicara tentang agama juga, kita sekarang kepada yang namanya Pancasila. Tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya para pendiri bangsa ini yang kebanyakan atau mayoritasnya ya dia intelektual, ya juga ahli agama atau tokoh agama. Nah, untuk mendirikan bangsa ini, bagaimana untuk landasan bersumber Pancasila ya. Memang tidak ujug-ujug membuat Pancasila itu. Perlu waktu yang sangat lama, perdebatan yang sangat alot. Kemudian negosiasi yang sangat banyak, penyampaian istilahnya pemikiran yang begitu panjang, ya. Kita enak sekarang sebagai bangsa penerus hanya menerima dan menjalankannya. Jangan sampai mempertentangkannya, jangan sampai membentrok-bentrokannya. Wah, kamu mah anti Pancasila. Wah, saya Pancasila banget. Seperti apa sih yang Pancasila banget itu? Seperti apa sih yang anti Pancasila itu? Terkadang agama menjadi kambing hitamnya. Orang yang beragama dengan baik dikiranya itu anti Pancasila. Itu salah. Jika ada orang yang menyatakan Islam itu anti Pancasila, sangat-sangat tidak benar. Berarti kalau ada yang mengatakan seperti itu, dia belum baca sejarahnya. Karena tadi yang saya sampaikan, sesungguhnya yang merumuskan Pancasila itu di dalamnya itu terdapat tokoh agama, ahli agama. Maka harus kita yakini bahwasanya Pancasila ini sebagai pasapan negara, Pancasila ini jangan sampai juga dibentur-benturkan dengan agama. Yuk kita yang beragama ini, kita jadikan Pancasila ini sebagai landasan kita di dalam bernegara ini. Kalau Al-Quran itu sudah jelas. Gitu. Ya, contohnya apa? Misalkan di dalam Pancasila ya. Jadi Pancasila itu adalah kesepakatan politik ya, relasi atau hubungan agama dan negara. Nah, misalkan kita nomor 1 apa? Sila Pancasila apa? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah bertolak belakang dengan agama? Atau agama membenci? Tidak. Misalkan sila pertama ini enggak. Selaras dengan apa? Dengan keyakinan kita. Tauhidullah, ajaran mentauhidkan kepada Allah. Ya. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Satu itu kan Esa. Nah, maka selaras. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Udahlah, jangan kita perdebatkan kembali. Bahwasanya kita yang beragama ini anti Pancasila. Tidak. Ya. Nah, kita beragama, kita juga Pancasila. Ya, kalau bisa gitu. Ya. Kemudian di dalam Pancasila juga ada nilai apa? Ada nilai insania. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
Islam sangat mengajarkan kepada seseorang mempunyai nilai humanistiknya. Maka nilai insaniah ini apa diwujudkan dengan hablum minan nas. Kita di dalam beragama ya, jangan sampai soleh sendiri. Jangan sampai kita mementingkan hanya hubungan kita dengan Tuhan. Hanya hubungan kita dengan Allah. Hanya mengurusi hablum minallah saja. Tetapi ingat, di dalam kita bersosial, berkehidupan ini, berbangsa ini, bernegara ini, bermasyarakat ini, ada nilai-nilai insaniah, yaitu hablum minan nas. Keterkaitan, keterikatan, bagaimana hubungan satu sama lainnya di dalam masyarakat. Tidak baik ya, tauhid kita mantap, katanya. Sholat kita itu luar biasa, sholat 5 waktunya tidak tertinggal, jamaah terus di masjid, kemudian sholat tepat waktu, puasa Senin Kamis. Tetapi di sisi lain kita dengan sesama manusia, dengan orang lain tidak baik hubungannya. Apa? Kamu sholat kok kayak gitu? Sholat yang benar itu begini loh. Kalau tahiyat itu begini, kalau takbir ini begitu. Oh, kalau melakukan sholat itu salah loh, bid'ah misalkan gitu kan. Gampang menyalahkan orang. Tidak suka bersosialisasi. Apakah itu menunjukkan humanis gitu kan? Ya tidak. Maka Islam mengajarkan ya, bahwasanya kita itu harus seimbang. Ya. Nah, di dalam Pancasila, di dalam sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, ada humanistiknya. Adil beradab itu luas banget pemaknaannya. Di dalam Islam itu sangat dianjurkan. Keadilan, ya, akhlak yang baik, etika yang luhur, moral gitu kan, yang baik juga ditunjukkan. Ya. Nah, kemudian di dalam Pancasila juga ada sila ketiga apa? Persatuan Indonesia, kan begitu. Di dalam Islam ada yang namanya nilai ukhuwah. Kalau kita dihubungkan dengan kehidupan bernegara adalah apa? Ukhuwah watoniyah. Hubungan atau ikatan persaudaraan karena senegara, sebangsa, setanah air. Kalau ukhuwah itu banyak. Ada ukhuwah basyariah gitu kan, ada ukhuwah watoniyah dan yang lain. Gitu kan. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita dipecah belah. Sejatinya Islam itu mengajarkan persatuan, negara juga membimbing kita, menyuruh kita dalam sila ketiga ini adalah persatuan Indonesia. Tiba-tiba ada orang yang ngomong untuk memecah persatuan kita. Maka kita harus berani untuk menghadapi. Jangan sampai mereka merongrong. Jangan sampai mereka mengadu domba kita. Jangan sampai orang luar itu menghabisi kita lewat apa? Permainan-permainan atas nama agama. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalamnya ada apa? Musyawarah, permusyawaratan. Gitu kan. Sangat dijunjung. Wa rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu salah satu contoh ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan musyawarah. Itu Islam itu mengajarkan di dalam Pancasila itu ada, gitu kan. Jadi selaras dengan ajaran agama. Selaras dengan ajaran Islam. Agama. Seyakin-yakinnya kita beragama dan juga seyakin sebagai bagian dari apa? Dari kewargaan negaraan kita. Dan selanjutnya keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang ingin saya sampaikan juga di dalam pematerian ini adalah bahwasanya Pancasila itu selaras dengan Islam. Kita yang umat Islam jangan antipati terhadap yang namanya Pancasila. Ya. Kita
jangan sampai terprovokasi oleh golongan yang mengatasnamakan anti Pancasila. Dan kita juga harus membela jika ada orang yang mengatakan Islam itu anti Pancasila. Demikian ya. Selanjutnya, saya teringat ya moto dari Kiai pesantren saya Darussalam di Ciamis. Kita itu sebagai umat Islam, kita itu sebagai santri, kita itu sebagai warga negara harus menjadikan ketiga istilah ini sebagai moto kita. Yang pertama adalah Muslim moderat, yang kedua mukmin demokrat, yang ketiga Muslim diplomat. Kita sebagai Muslim itu harus moderat. Jangan menjadi fanatik terhadap satu golongan. Wah, saya mah NU, maka saya akan memunculkan dan membela semati-matinya ke NU-an saya. Wah, saya mau Muhammadiyah, maka saya mah tidak butuh Persis, tidak butuh NU, maka saya akan tetap Muhammadiyah dan ketika baik benar atau salahnya di dalam organisasi saya akan membela. Itu tidak diajarkan di dalam Islam. Di dalam Islam diajarkan fanatik boleh. Fanatik terhadap apa? Terhadap agama. Ya, agama apa? Kita Islam. Tetapi kalau ta'assub itu fanatik terhadap golongan tertentu, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Jadi tetap kita harus objektif. Bagaimana kita menjadi umat yang wasatiyah, ya, menjadi Muslim yang moderat, yang menengahi, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Bukan berarti juga tidak punya pendirian, pendiriannya yaitu itu moderat tadi, gitu kan misalnya. Nah, ketika ada orang yang berselisih, maka kita mediasi. Itu adalah sebagai ciri khas. Ya. Kemudian mukmin demokrat, orang yang beriman itu, ya kita sebagai Muslim itu harus memberikan. Jadi tidak boleh otoriter juga. Gitu kan. Harus menghargai satu sama lain. Harus memunculkan bahwasanya kita itu simpati, empati. Kemudian Muslim diplomat juga, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah untuk membid'ahkan. Kita refleksikan dulu, kita akomodir dulu. Misalkan kalau ada pernyataan-pernyataan, kita dialogkan, ya, kita diskusikan, kita musyawarahkan. Itu pemanaan secara luasnya, ya, untuk Muslim diplomat. Jadi kita mampu untuk mendiplomasikan bahwasanya ajaran-ajaran Islam itu begini. Tidak lantas serta ada orang yang mencaci langsung kita ikut memakinya. Ada orang yang mengkritik dan kita naik pitam langsung kita ikut-ikutan terbawa emosi. Tidak, ya. Maka kalau kita ingin menjadi Muslim yang baik, ya munculkanlah sikap yang baik juga. Oke. Kemudian ini sebagai penutup saja dari pematerian di sini. Nanti kita diskusi. Indonesia itu Darussalam, bukan Darul Islam. Ini kata-kata dari Nahdlatul Ulama, ya. Jadi Indonesia itu adalah negeri yang damai, negara yang memberikan perlindungan, bukan yang berlandaskan main hakim sendiri, ya. Bukan Darul Islam. Darul Islam artinya apa? Negara Islam. Memang Indonesia ini tidak diformalkan sebagai negara Islam, tetapi ajaran Islam, ya, digunakan di negara ini. Ya, salah satu contohnya contoh yang tadi yang dikonkretkan. Toh misalkan ada undang-undang yang misalkan apa undang-undang itu misalkan itu hasil dari misalkan negeri barat segala macamnya, ada beberapa. Tetapi ingat, kita itu bukan negara Islam, ya. Tetap dan juga maaf sekali lagi, Indonesia itu Darussalam, bukan Darul Islam. Itu yang ingin diingatnya. Ketika disebutkan Indonesia sebagai Darussalam, maka Indonesia ini harus mampu menarik simpati orang.
harus memberikan perlindungan. Tidak hanya memberi perlindungan kepada orang kaya saja, kepada orang yang mampu membayar saja, kepada tokoh-tokoh atau pejabat saja, tetapi bagaimana memberikan perlindungan kepada rakyat miskin, bagaimana memberikan perlindungan kepada wong-wong cilik, dan sebagainya. Itu baru namanya Indonesia, memberikan keadilan. Sesuai dengan Pancasila tadi. Itu dari NU ya. Kemudian, kalau kata Muhammadiyah, negara Pancasila itu sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Apa maksudnya Darul Ahdi? Adalah negara yang terbentuk atas kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ya, kesepakatan para pendiri bangsa untuk memberikan rasa aman. Tidak hanya bagi pemeluk Islam saja, tetapi juga dengan semuanya. Ya. Maka Muhammadiyah menyebutkan Darul Ahdi Wasyahadah. Kemudian juga ya, paham kebangsaan ini tidak bertentangan dengan Islam. Begitu juga dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini sebagai penutup ya. Dan juga tidak salah jika kita bangga, mencintai, membela, dan memiliki rasa patriot atas negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai mahasiswa, kita juga sebagai orang yang beragama, yaitu agama Islam, harus mampu menjadikan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Harus mampu menjadi contoh bagi umat yang lainnya, bahwasanya di Indonesia umat Islam itu bersatu. Dan bahwasanya kita harus juga membela Pancasila, karena di dalam Pancasila itu merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam. Ya, jangan sampai agama dipisahkan dari politik. Ketika ada orang yang berbicara juga misalkan agama itu jangan dibawa-bawa ke politik. Politik jangan dibawa-bawa ke agama, itu salah. Kalau kita tadi melihat klasifikasi agama dan negara, maka itu termasuk sekuler. Nah, Indonesia atau kita sebagai muslim diajarkan juga, kita beragama, kita juga wajib untuk mempelajari politik. Tetapi di dalam agama politiknya diatur. Politik yang beretika. Dan orang yang melakukan politik harus mempunyai politik yang beretika. Jadi etika berpolitik dan politik yang beretika, ya. Sehingga jangan sampai juga mentang-mentang boleh kok belajar politik dalam agama, akhirnya ayat-ayat Al-Quran dijadikan alat politik. Itu juga tidak boleh, ya. Demikian untuk sementara. Tentu apa yang saya sampaikan ini banyak sekali kekurangan karena keterbatasan juga dari ilmu yang saya tahu. Ya. Mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian. Jika ada waktu diskusi silakan, jika dicukupkan juga silakan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para baik, terima kasih kepada Bapak Risris Hari Nugraha yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa mengenai agama dan kebangsaan. Selanjutnya kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, silahkan perwakilan untuk mengirimkan pertanyaan di fitur chat Zoom. Yo, silahkan yang mau bertanya. Tes. Punten Pak Risris. Ya, gimana? Ini pertanyaannya apakah langsung dijawab atau ditampung dulu?
Gimana MC saja? Saya ngikut aja. Saya ya dalam hal ini kan yang mengatur MC. Ya, saya diatur nggak apa-apa. Silakan gimana MC saja. Mau ditampung boleh, mau satu-satu boleh. Ayo kepada para peserta yang mau bertanya, 2 lagi ayo. Sudah ada yang bertanya ya di chat ya, saya ini baru baca. Iya Pak, sudah ada. 2 lagi Pak, ditampung dulu Pak. Oh, ditampung dulu ya, silakan. Ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita jawab aja. Jadi sambil nunggu ya, supaya tidak diam. Atau bagaimana? Baik. Jawab. Saya bacakan pertanyaan saja ya Pak. Bagaimana? Ya boleh, silakan. Bagaimana Pak? Ya silakan boleh. Ini pertanyaan pertama dari Muhammad, siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, banyak sekali masyarakat yang mengeluh terhadap cara kepemimpinan pemimpin Indonesia, serta banyak yang emosi hingga marah terhadap kinerja pemimpin. Dalam Islam dijelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus adil dan bertanggung jawab. Untuk itu, bagaimana cara kita menyikapi sikap pemimpin tersebut yang dibilang sangat tidak adil? Terus, bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini dengan kepala dingin? Sementara keadaan sekarang, para pemimpin sangat memancing emosi masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kita itu ya adalah pemimpin. Dan orang akan dimintai atas kepemimpinannya tersebut. Pertama yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwasanya kita itu diberikan potensi untuk memimpin. Diberikan potensi untuk bertanggung jawab. Diberikan potensi untuk melaksanakan terkait apa yang ingin Allah, apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dulu protes malaikat itu kepada Allah. Dalam artian di sini menanyakan kembali, kenapa Allah ingin menjadikan manusia di muka bumi, padahal manusia itu selalu menumpahkan darah, selalu berselisih. Sejatinya, kalau kita melihat dari ungkapan malaikat tersebut, bahwasanya di sisi lain manusia itu, fitrah manusia itu adalah berbuat kerusakan, berbuat ketidakadilan, melakukan hal-hal yang negatif, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Tapi khalifah di sini jangan diartikan juga negara khilafah, gitu kan?
Berbeda itu ya. Nah, khalifah di sini adalah sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi. Nah, dalam mengelola bumi, dalam mengelola tatanan masyarakat, dalam mengelola satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkanlah seorang pemimpin untuk memberikan atau sebagai sebagai leader. Ketika kita mempunyai pemimpin, walaupun diri kita tadi dikatakan ya setiap kita pemimpin, tetapi di dalam diri kita itu butuh satu leader untuk mengakomodir, untuk mengakomodasi, untuk menyatukan. Nah, ketika di dalam sebuah tatanan masyarakat kita sudah menentukan pemimpin, maka yang kita wajib lakukan adalah taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Ada ulil amri yang memegang perintah. Siapakah yang memegang perintah itu adalah pemerintah. Maka ketika ada peraturan, ada aturan, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita wajib taat. Dengan melihat kondisi ayat tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil am. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau pemimpin kita, pemerintah kita, gitu kan, tadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, misalkan mendapat ketidakadilan atau membuat semena-mena, kemudian aturan-aturannya menyengsarakan atau hal lainnya. Nah, di dalam kaidahnya kita wajib taat selama perintah itu, selama kebijakan tersebut itu sejalan dengan yang dikehendaki Allah lewat ajaran-ajaran agama. Artinya lewat sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran. Kalau itu berseberangan, maka kita wajib menolaknya. Maka kita wajib untuk tidak mengikutinya, artinya tidak taat. Tetapi ketidaktaatan kita itu disampaikan dengan cara-cara yang hikmah, yang baik. Gitu kan? Dengan bagaimana? Ya salah satunya tadi di awal pernah disampaikan ya, bagaimana misalkan kita dalam menyampaikan pendapat itu dibolehkan, mengkritisi itu sangat dianjurkan, tetapi Islam memberikan ruang lingkup dengan musyawarah. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu bermusyawarah di dalam setiap persoalan. Ya. Persoalannya apa? Ya, misalkan cara kepemimpinan di pemerintahan kita itu tidak baik, kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena kita negara yang di dalam negara itu ada banyak peraturan, kemudian juga ada banyak posisi, ya kita kan negara ada yang terdiri dari eksekutif, gitu kan, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, di dalam negara kita, ketika terjadi itu kan kita sampaikan ke siapa? Ke wakil rakyat. Wakil rakyat, misalkan kita DPR, ya DPR harus berani untuk mempertanyakan kepada eksekutif, yaitu kepada pemerintah. Kalau kita secara langsung, apakah kita bisa didengar atau tidak? Ya tidak gitu kan. Maka kita udah menyampaikan ke DPR, ya makanya itu tanggung jawab kita apa? Di dalam memilih pemimpin itu, di dalam memilih wakil itu harus dengan baik dan benar. Jangan sampai suara kita di dalam pemilu itu digadaikan, dibeli, gitu kan. Ya wajar, misalkan wakil kita jadi kurang ajar, pemimpin kita misalkan tidak amanah, gitu kan. Nah, terkait misalkan terkadang kita masyarakat dibuat emosi,
ya wajar, ya. Yang namanya misalkan kemauan kita kalau tidak diakomodir oleh yang bersangkutan, jelas kita emosi. Tetapi Islam menuturkan, Islam menganjurkan kepada kita jangan mudah emosi, ya. Kalau kita tidak bisa misalkan merubah pemimpin tersebut, ya kita berdoa, kita sampaikan kepada Allah. Pak, itu normatif banget. Ya, itu normatifnya seperti itu. Ya. Makanya kita aktualisasikan dengan apa? Dengan tanggung jawab kita misalkan di dalam memilih pemimpin waktu pilkada, waktu pilpres, waktu pemilu legislatif. Nah, demikian. Makanya jika ingin kita mendapati seorang pemimpin atau kita ingin merubah kondisi ini, kita jangan antipati terhadap politik seperti saya tadi sampaikan. Ya, gitu. Sekali lagi kita sampaikan kepada mereka dengan cara-cara yang baik. Ya, itu adalah bagian dari dakwah kita. Kalau kita tadi suara kita dibeli dan lain halnya, ya berarti kan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita, padahal kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Tentu ya sekali lagi jawabannya tentu ini saya secara umum ya, tidak langsung pada cara-caranya, karena memang pasti setiap saya lokasinya di mana, bagaimana caranya itu tentu kondisional ya dan situasional. Gitu. Kemudian itu ya Zaki, wah waktunya udah habis ternyata ya, sedikit lagi. Menyikapi seseorang yang mudah menyatakan bahwa orang lain itu kafir. Saya baca aja biar cepat, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya bagaimana sikap harus kita miliki dalam perpecahan suatu negara karena suatu politik, karena berbeda pendapat. Oke. Ya udah. Ini hampir sama, saya kaitkan saja ya. Ini bagaimana menyikapi kita bagi seseorang yang mudah menyatakan bahwa orang lain itu kafir. Tentu sikap kita adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita sampaikan, kita diskusikan, kita perdebatkan tentang apa yang diutarakan tersebut dengan baik. Dengan baik di sini adalah dengan ilmu. Ya, kenapa seseorang mengatakan begitu? Mungkin saja tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Jangan sampai menganggap orang yang di luar Islam. Kalau secara akidah, kalau kita berbicara tentang akidah, ya yang namanya orang yang selain Islam itu adalah kafir, gitu kan? Tetapi yang dimaksud di sini jangan sampai membuat orang menyatakan orang lain itu kafir terhadap sesama Islam. Nah itu yang tidak boleh itu, ya. Kalau kita misalkan melihat di lingkungan kita ada orang yang bukan agama Islam, ya secara identitas memang dia kafir, gitu kan? Tetapi kita jangan sampai menyuarakan kafir-kafir. Apalagi misalkan satu agama sesama Islam karena perbedaan pandangan di dalam beribadah, karena berbeda pandangan di dalam ideologi, akhirnya menyatakan kafir. Itu ada di dalam kita itu dengan istilah takfiri. Jadi golongan takfiri ini golongan yang mudah menyatakan orang lain kafir karena berbeda pendapat. Sikap yang baik bagi kita adalah pertama, berdiskusi dengan dia tentunya harus dengan ilmu karena mereka pasti inginnya berdebat. Kedua, jangan diladeni, gitu kan. Karena apa? Kalau kita tidak tahu dengan ilmunya, akan berakibat apa? Debat kusir. Dan mereka karakteristiknya adalah tidak mau menerima dari pendapat orang lain, gitu ya. Harus bagaimana? Harus oleh gurunya. Nah, kita adalah diskusikan dengan gurunya, ya. Tapi Anda jangan sampai mudah menyalahkan orang lain ya, karena perbedaan peribadatan atau perbedaan pandangan fikih khususnya dengan kita atau berpandangan ideologi dengan kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap yang harus kita miliki dalam perpecahan suatu negara karena suatu konflik. Ini semuanya sikap yang menanyakan sikap kita. Sikap kita tetap semuanya tunjukkan dengan yang baik. Kok pada tadi dulu dengan yang baik itu harus dengan apa lagi gitu kan?
Ya, dengan baik itu berbagai macam perspektifnya, berbagai macam pemanaan. Saya tidak ingin negara kita hancur karena perbedaan politik. Negara kita hancur karena perbedaan pandangan terhadap hal tertentu. Ya, makanya Islam itu mengajarkan etikanya berpolitik itu seperti apa. Islam itu mengajarkan berpolitik itu yang beretika itu seperti apa. Ya, jangan sampai misalkan hak-hak masyarakat dirugikan. Jangan sampai misalkan hak-hak orang kecil itu diabaikan. Nah, itu kan salah satunya. Perbedaan pendapat akan ada terus, cuma bagaimana kita memberikan sikap yang positif terhadap hal itu. Jangan sampai kita mudah dipengaruhi dan mudah diadu domba, itu ya. Karena sekarang itu tidak hanya di Garut banyak domba itu, ya, dengan domba Garut, tetapi di negara ini di mana-mana sudah muncul dan mulai menjadi yang orang-orang yang suka mengadu domba dan mengkambing hitamkan. Saya nggak tahu kenapa domba dan kambing selalu diikut-ikutkan dalam hal ini. Demikian ya. Tentu sekali lagi tentu jawaban ini jawaban sementara yang sifatnya bisa berubah dalam artian Anda menemukan pendapat yang lebih baik lagi dari saya, silahkan diambil itu ya. Yang jelas apa yang saya sampaikan itu keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah hampir menuju ke akhir acara kuliah duha tutorial PAI untuk pekan ini. Sebelum kita pulang atau keluar dari Zoom, saya akan membacakan beberapa kesimpulan untuk diskusi kali ini. Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling mengenal, dan yang paling tinggi di sisinya derajatnya adalah yang paling bertakwa. Rasulullah sangat mencintai negerinya, baik Makkah ataupun Madinah. Seperti yang disampaikan di materi bahwa Rasulullah bersabda, "Jikalau saya tidak diusir dari Makkah, maka saya tidak akan meninggalkannya." Umat Islam memiliki peran yang sangat besar bagi berdirinya bangsa dan negara. Pancasila dibentuk oleh pendiri bangsa kita dulu sebagai jalan tengah untuk mencegah perpecahan di Indonesia yang tercinta. Pancasila adalah kesepakatan relasi antara agama dan negara. Jangan membenturkan Pancasila dengan agama, karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai agama. Karena Indonesia itu Darussalam, bukan Darul Islam. Indonesia itu Darul Ahdi wa Syahadah. Paham kebangsaan? Paham kebangsaan ini tidak bertentangan dengan Islam. Begitu juga dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Tidak salah jika kita bangga, mencintai dan membela dan memiliki rasa patriot atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekian dari saya. Acara kali ini sudah selesai untuk kuliah duha tutorial PAI 2020, tanggal 10 Oktober. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nama Muhammad Zaki, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kang. Terima kasih. Terima kasih. Kepada para peserta kita jargon sekali lagi yuk. Dibuka mic-nya semuanya yuk.
Ayo. Yuk, siap yuk. Ayo, sebelum kita pulang dari Zoom. Pulang. Yuk, siap yuk. Siap. 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 Tutorial. Das, ikhlas, koma, Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Semangat Yes. semuanya. Allahu Akbar. Yuk, semangat malam minggu. Ya, kepada para peserta yang belum presensi, ayo presensi dulu. Ya, Kang. Ayo, Arwih. Terima kasih, Kang. Ya, pulang yuk. Oh, ada tipis ini. Resume. AI. Selamat liburan ya. What's your heart about? Selamat berlibur, jaga kesehatan. Ya, Kang. Terima kasih.